Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Cortez. Kali ini yang tipe terbaru yaitu tipe CE warna silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Cortez. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Cortez yang terbaru ini sekarang hanya tersedia dalam dua tipe. Untuk tipe standar ada tipe CE, kemudian tipe di atasnya ada tipe EX. Nah, untuk unit yang kita review ini adalah unit yang standar, yaitu mobil Wuling Cortez yang tipe CE. Jadi untuk tipe lain seperti tipe C, tipe L, tipe S yang ada di tipe sebelumnya sekarang sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi dua tipe tersebut. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Cynthia. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, kalau untuk lokasi dealernya ada di Wuling Solo Pabelan. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini memiliki lebar 1,816 meter. Kemudian untuk tingginya 1,755 meter. Dan untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,78 meter. Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Sekarang lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian grillnya mengalami perubahan. Sekarang untuk grillnya menggunakan logo Wuling berwarna chrome. Kalau yang dulu logo Wulingnya ini berwarna merah. Selain logo Wulingnya berwarna chrome, untuk list bagian tengahnya di sini juga berwarna chrome. Aksen list warna chrome ini juga dikombinasikan dengan desain grill honeycomb berwarna piano black. Nah, ini untuk bagian atasnya warna hitam, bagian bawah juga warna hitam. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampu utama yang digunakan pada mobil Wuling Cortez tipe CE ini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Nah, ini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis proyektor. Kalau untuk lampu jauhnya ada di bagian tengah. Nah, ini untuk lampunya jenis bolam. Untuk bagian samping di sini terdapat lampu LED dan juga lampu sen. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam. Serta untuk bagian ujung di sini terdapat lampu LED dengan cover berwarna chrome. Untuk bagian atasnya di sini menggunakan cover warna hitam. Serta di bagian ujung bawah di sini terdapat overfender karena secara desain mobil ini merupakan mobil crossover. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Wuling Cortez yang tipe CE warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian paling atas untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya di sini berwarna silver. Nah, kalau di tipe CE ini belum dilengkapi sunroof. Lanjut untuk bagian jendela di sini listnya warna hitam, pilar B-nya juga warna hitam. Kemudian untuk list bagian bawahnya di sini juga warna hitam. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, serta di bagian ujung di sini terdapat list warna chrome. Ada tombol keyless juga di bagian ujung. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini menggunakan cover sewarna body, dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujungnya. Serta kalau untuk bagian bawahnya di sini polos. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk velgnya ini berukuran 16 inci. Nah, di bagian samping di sini terdapat overfender. Untuk overfendernya model slim, ukurannya sekitar 3 jari. Kembali ke velg. Nah, ini untuk desain velgnya menggunakan banyak jari. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban untuk mereknya menggunakan merek Goodyear. Nah, untuk profil bannya bisa kita lihat di bagian bawahnya. Ini untuk profil bannya menggunakan ukuran 205/55 R16. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Nah, ini untuk rem cakramnya. Kemudian kalau untuk suspensi yang digunakan, yang bagian depan ini menggunakan suspensi jenis MacPherson. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian samping bawah juga dilengkapi dengan overfender. Selain itu di bagian samping juga dilengkapi dengan list warna chrome untuk memberikan kesan elegan. Dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, ini untuk bagian belakang untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini meskipun tipe paling standar, tetapi untuk ban belakangnya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi untuk remnya sudah full di semua depan belakang. Untuk suspensi bagian belakang di sini menggunakan jenis suspensi semi independen. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Cortez yang tipe CE warna silver. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas antenanya sudah menggunakan antena model shark fin sewarna body. Lalu untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan roof spoiler sewarna body. Ada Hickman stop lamp fungsinya sebagai lampu rem di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakang di sini polos jadi belum ada rear defogger. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat wiper. Untuk bagian backdoor ada logo Wuling. Nah, ini logo Wulingnya juga berubah. Kalau awalnya warna merah, untuk yang terbaru sekarang warna chrome. Lanjut ke bagian lampu.
Nah, untuk desain lampu belakangnya kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Di sini untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis LED termasuk lampu mundur. Kemudian kalau untuk lampu rem dan lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis bolam. Ini untuk lampu rem dan ini lampu kecil menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi tipe CE dan tipe X semuanya sudah dilengkapi sensor parkir semua. Untuk sebelah kiri di sini terdapat emblem Wuling, serta untuk sebelah kanan di sini terdapat emblem Cortez berwarna krom serta emblem turbo kombinasi antara warna krom dan warna merah. Kemudian di bawahnya di sini untuk bagian bawah terdapat reflektor. Untuk reflektornya model horizontal, serta untuk fitur keselamatan data sensor parkir jumlahnya ada 2, 3, 4. Ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Serta untuk underguardnya di sini kombinasi antara warna hitam dan warna silver. Untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya untuk velg menggunakan velg jenis racing. Jadi untuk modelnya model full size sama seperti aslinya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Wuling Cortez yang tipe CE warna silver terbaru tahun 2022. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi, handle pintunya menggunakan model tarik sewarna bodi dilengkapi dengan list warna chrome. Kemudian ada tombol keyless di bagian ujung dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah, ini untuk tampilan door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Ada aksen warna gris di bagian tengah. Kemudian untuk speaker yang tipe CE ini hanya tersedia 4 speaker. Jadi untuk yang bagian atasnya ini masih kosong, belum ada speaker jenis tweeternya, baru ada di tipe X. Lalu untuk material yang digunakan, bagian atas di sini menggunakan bahan jenis hat plastik. Untuk bagian tengah juga sama, di sini ada aksen warna grey, bahannya juga bahan hat plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Lalu untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Untuk bagian depan di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Kemudian di belakangnya di sini ada tombol folding atau pelipatan spion. Lalu ini ada pengaturan untuk spion kanan kiri. Di belakangnya lagi ada central lock atau pengunci pintu. Lalu untuk power window, nah ini yang menarik karena power window-nya sudah auto pada semua sisi, tidak hanya si driver tapi juga termasuk sisi penumpang. Lalu di bagian belakang lagi ada window lock. Di sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch dengan les jahitan warna merah di bagian ujung. Untuk bagian bawah di sini ada cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna gris di bagian tengah. Nah, ini secara sekilas tampilannya kurang lebih sama seperti mobil Wuling Cortez yang model sebelumnya, tetapi ada beberapa perubahan. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini ada kisi AC, kemudian untuk bagian depan juga ada kisi AC dengan les warna silver. Untuk bagian tengah dashboardnya di sini menggunakan aksen warna gray. Kemudian lanjut di bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol stability control, kemudian ini ada tombol untuk AC bagian belakang. Lalu sebelahnya lagi ini ada tombol untuk manual leveling untuk pengaturan lampu secara manual. Di bawahnya di sini ada slot bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kartu tol dan juga laci penyimpanan terbuka. Lalu untuk bagian bawah lagi di sini ada tuas untuk pembuka tangki BBM dan juga kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Dan untuk bagian bawah terdapat footstep warna hitam untuk menghindari goresan di bagian bawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri di sini terdapat indikator untuk RPM atau tachometer. Lalu untuk bagian tengah di sini ada indikator untuk MID, dan untuk sebelah kanan di sini ada indikator speedometer. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya bagian tengah ada logo Wuling berwarna chrome. Kemudian sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk sebelah kiri ada tombol untuk audio assist steering, ini ada tombol untuk voice command, kemudian sebelahnya ada tombol untuk power. Lalu di bawahnya yang sebelah kiri ini tombol untuk pengganti channel, dan kalau sebelah kanan ini ada tombol untuk mengatur volume. Lanjut ke sebelah kanan juga ini ada tombol untuk Bluetooth handsfree, bisa untuk angkat tutup telepon. Lalu di bawahnya ini ada tombol untuk pengaturan bagian MID, ini untuk kursor dan ini untuk pengatur arahnya. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah sini. Nah, kita turunkan. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Bisa diatur ketinggiannya. Nah, untuk penguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Lanjut ke bagian tengah. Untuk tombol start stop engine-nya ada di bagian tengah sini. Kemudian di bagian tengah dashboardnya di sini ada aksen warna grey serta ada list warna silver di bagian tengah. Untuk head unitnya ini sudah menggunakan head unit model terbaru. Untuk ukurannya 10,25 inch. Ini modelnya model floating. Lanjut di bawahnya lagi di sini ada jam analog untuk memberikan kesan mewah. Lalu ada tombol hazard di bagian tengah, dan di bagian sampingnya ada 2 buah kisi AC. Untuk pengaturan AC sudah menggunakan pengaturan model digital.
Untuk yang sebelah kiri ini pengaturan kecepatan kipas, kalau ini pengaturan suhu. Lalu di bawahnya lagi di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Untuk covernya modelnya model soft opening, jadi terlihat lebih elegan. Nah, untuk bagian bawahnya di sini terdapat 2 buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk sebelah kanan di sini terdapat power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Lalu di bawahnya ada laci penyimpanan lagi. Dan untuk transmisi di sini menggunakan transmisi jenis Matic. Untuk Maticnya menggunakan Matic jenis CVT. Nah, lalu untuk bagian depan di sini ada menu icon juga. Untuk sebelah kiri di sini ada laci penyimpanan dan di belakangnya di sini ada 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol. Untuk handremnya sudah elektrik, di sini menggunakan electric parking brake, serta untuk bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan fitur brake auto hold. Lanjut ke bagian konsol. Untuk konsolnya menggunakan bahan soft touch berwarna hitam. Nah, ini untuk laci penyimpanannya, ukurannya cukup luas. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Nah, ini untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE, bagian speaker jenis tweeternya polos. Kemudian untuk airbag sudah ada di sisi penumpang depan untuk fitur keselamatan. Lanjut ke bagian tengah, di sini ada aksen warna grey, kemudian ada kisi AC, dan untuk bagian glove box-nya, nah ini untuk glove box-nya menggunakan model soft opening. Tapi saya memang agak susah dibuka ini, mungkin baru awal ya, jadi harus tekan dulu. Nah, ini idealnya seperti ini. Jadi bukannya model halus membuat mobil ini terlihat lebih mewah. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan assist grip model retract, ada hanger juga di bagian tengah. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin. Nah, ini untuk cerminnya ada covernya juga. Lalu lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini standar. Kemudian untuk spion bagian tengahnya di sini dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini ada tiket holder sebagai tempat penyimpanan kartu, dan juga di belakangnya di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya model hang up, serta untuk sebelah kanan di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Oh iya, satu lagi, untuk bagian sabuk pengamannya ini bisa diatur ketinggiannya, ada height adjusternya juga. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya yang mobil Wuling Cortez ini didominasi oleh warna hitam. Ada aksen jahitan warna merah di bagian ujung. Nah, ini untuk materialnya sangat berkualitas, jadi cukup tebal. Ini untuk motifnya, untuk bagian tengahnya ada motif utara. Kalau untuk pengaturan joknya standar, jadi di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, dan untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding. Oh iya, untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini airbagnya cuma ada 2, kalau yang 4 hanya ada di tipe EX. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior depan mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna grey di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan plastik, termasuk bagian samping juga bahan plastik. Ini atasnya ada aksen jahitan untuk memberikan kesan mewah. Lalu untuk bagian dalam di sini untuk handle pintu bagian dalamnya warna chrome. Dan untuk bagian tengah di sini ada cover piano black, kemudian ada laci penyimpanan kecil, dan untuk bagian armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch, ada aksen jahitan warna merah di bagian ujung. Lanjut di bagian bawah, di sini ada cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini bagian tengahnya di sini polos. Untuk bagian samping di sini ada assist grip motor retract dan juga hanger. Kemudian ada lampu kabin di bagian tengah. Nah, ini untuk AC blowernya ada di bagian belakang, jadi menghembusnya ke bagian depan. Untuk baris kedua ini modelnya captain seat, jadi kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya sangat aman, ini sangat longgar. Kemudian coba kita geser, untuk joknya masih bisa sliding. Ini kalau majunya paling maksimal segini. Nah, ini untuk lututnya juga masih aman, jaraknya sekitar 5 jari untuk slidingnya. Karena ini memang modelnya captain seat, jadi tentunya untuk masalah legroom sangat aman, sangat memadai, ini longgar. Ini untuk samping juga sama. Kemudian untuk fitur fungsional di sini ada seat back pocket atau laci penyimpanan tambahan. Untuk bagian samping kiri juga sama. Untuk bagian tengah di sini ada pengaturan AC. Nah, ini untuk pengaturan kecepatan kipasnya ada di bagian bawah. Untuk bagian bawahnya lagi masih dilengkapi dengan 1 buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Handphonenya tinggal taruh di bawah. Nah, ini sebelah kiri juga sama, ada seat back pocket. Dan yang menarik, untuk jok baris keduanya ini juga sudah dilengkapi dengan armrest, jadi bisa digunakan sebagai sandaran lengan. Nah, ini tinggal kita turunkan karena hanya dimuati 2 orang, jadi bisa digunakan sebagai sandaran. Bisa dinaik turunkan lagi. Sebelah kiri juga sama. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan ke baris ketiga. Nah, ini ke baris ketiga kapasitas 3 penumpang. Coba kita masuk ke bagian dalam. Untuk aksesnya bisa dilewati dari tengah.
Nah, ini untuk posisi duduk di baris ketiga dengan tinggi 170 cm. Bisa kita lihat ini sangat longgar, sangat memadai. Ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih cukup aman, karena memang kapasitas bagasi mobil Wuling Cortez ini cukup longgar. Kemudian untuk fitur fungsional, di sini ada laci penyimpanan, di sampingnya juga masih ada laci penyimpanan lagi, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koran dan sejenisnya. Lalu untuk bagian samping, di sini ada cup bottle holder, ada satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas, lalu ada laci penyimpanan. Untuk bagian atas juga sama, di sini dilengkapi dengan AC grip, lalu ada kisi AC. Untuk kisi AC-nya ada 3 lubang karena untuk kapasitas 3 penumpang. Untuk sebelah kanan juga sama, ada AC grip motor retract, dan untuk bagian bawah dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Cortez yang tipe standar ini atau tipe CE warna silver ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE ini total ada 4 warna. Jadi warna standarnya ada warna hitam dan warna putih, kemudian berikutnya ada warna silver dan warna grey. Kalau unit yang kita review ini warnanya termasuk warna kategori Aurora Silver atau biasa juga disebut dengan istilah warna grey. Kalau warna silver aslinya ada di warna Dazzling Silver. Ini kalau di STNK biasanya istilahnya abu tua metalik. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya, untuk slotnya model elektrik, tapi kalau bukaannya masih menggunakan model manual. Nah, ini untuk bagian bagasinya sangat luas, bisa digunakan sampai sekitar 4 galon. Ini kalau digunakan untuk bepergian, kapasitas bagasinya sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Kemudian untuk bagian samping di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu bagian bagasi untuk memberikan penerangan di malam hari. Untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED. Kemudian di bawahnya di sini ada pengait. Ini kalau misalnya mau digunakan untuk net cargo atau jaring, tinggal dikaitkan di sebelah kanannya juga. Lalu untuk toolkit dan dongkrak ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak, lokasinya sangat rapi sehingga mudah diakses. Kemudian untuk akses ban serepnya dari bagian sini ada tulisan spare tire, tinggal kita putar, nanti knopnya tinggal kita angkat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Cortez yang tipe CE warna Aurora Silver terbaru tahun 2022 ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu dari bagian bawah. Untuk masalah mesin pada mobil Wuling Cortez ini bisa dibilang hampir tidak ada perubahan. Untuk mesinnya sama-sama berkapasitas 1500 cc, sama-sama dilengkapi dengan teknologi turbocharge juga. Nah, untuk bahan bakar yang digunakan di sini menggunakan bahan bakar jenis bensin dan juga sudah menggunakan Euro 4, artinya minimal menggunakan Pertalite atau pertama ke atas. Nah, ini untuk bagian bawah kap mesin sangat rapi, sudah dicat warna bodi, kemudian sudah dilengkapi dengan peredam juga untuk mengurangi efek panas dan kebisingan yang masuk ke bagian interior. Kita kembali ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Cortez ini mampu menghasilkan max power hingga mencapai di angka 140 HP pada 5200 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada RPM 1600 sampai 3600. Kalau untuk masalah fitur keselamatan tidak perlu khawatir, karena untuk sistem pengereman sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, kemudian brake assist juga sudah ada. Lalu di bagian dalam tadi sudah ada electric stability control, serta fitur keselamatan lain seperti auto vehicle hold dan juga hill hold control juga sudah ada di mobil Wuling Cortez ini. Jadi untuk masalah fitur keselamatan sudah lengkap, termasuk untuk kuncinya juga sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Cortez yang tipe CE warna Aurora Silver atau warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Cortez. Untuk info lebih lengkap mengenai stok unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Cynthia. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan kami buatkan review untuk mobil Wuling Cortez yang tipe di atasnya CE, yaitu tipe X. Jadi jangan lupa untuk selalu ikuti channel Mobil Kula ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Cortez semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.